Inilah video sesaat usai kecelakaan yang melibatkan mobil bak terbuka dengan sebuah becak motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sihepeng, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usai menabrak becak motor, laju mobil yang hilang kendali lantas terhenti setelah menabrak tembok pagar sekolah dasar. Kejadian bermula saat mobil terbuka melaju dari arah Padang Sidimpuan menuju Penyambungan. Saat di jalan menikung, mobil tiba-tiba oleng langsung menabrak sebuah becak motor yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya becak motor yang berpenumpang 3 orang termasuk pengemudinya mengalami luka parah. Saat dibawa ke puskesmas setempat, salah seorang penumpang bentor yang merupakan balita berusia 3 tahun meninggal dunia karena luka parah akibat saat kecelakaan terlepas dari pangkuan ibunya. Jadi totalnya ada 4, Isuzu Traga 1, yang pengemudi becak motor 1, penumpang becak motor 1 luka-luka juga, dan 1 anak balita umur 3 tahun meninggal dunia. Polisi dari unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal yang menangani kasus ini telah menangkap sopir mobil bak terbuka. Namun yang bersangkutan belum dapat dimintai keterangan karena masih syok dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setempat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun ditemukan tewas di saluran air kawasan perumahan di Jember, Jawa Timur. Sebelumnya korban dilaporkan hilang usai ditinggal ibunya mengambil air minum di dalam rumah. Video amatir merekam penemuan jasad bocah laki-laki di saluran air kawasan perumahan di Jember, Jawa Timur. Warga mengevakuasi jasad balita yang ada di sisi aliran air. Korban merupakan warga lingkungan Tumpeng, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Rumah korban berjarak sekitar 2,5 km dari lokasi penemuan. Sebelumnya, korban disuapi makan oleh ibu kandungnya di depan rumah. Beberapa saat kemudian, makanan habis. Ibunya masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum. Usai ambil air dan kembali ke depan rumah, sang ibu tidak menemukan anaknya. Dicari di sekitar rumah namun tidak ditemukan. Diduga, korban yang usai makan hendak main di sekitar saluran air yang dekat dengan rumahnya. Sehingga setelah 1 jam dicari tidak ketemu, melaporkan ke Pak RW. Sehingga warga beramai-ramai mencari dan tidak menemukan. Setelah sore ternyata ada kabar bahwa ditemukan jenazah anak kecil di Perum BTB. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga pun telah memakamkan jasad korban di TPU setempat. Di Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong mengalami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para siswa diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. 150 siswa SD dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong, Bengkulu terpaksa dibawa ke RSUD Lebong. Mereka dirawat lantaran diduga mengalami keracunan massal. Rata-rata siswa-siswi ini mengeluh pusing, sakit perut, sesak nafas, hingga pingsan. Para siswa ini diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Menu MBG yang disediakan berupa bakso, sayuran, jagung, sawi, dan wortel, mie kuning, serta tahu. Keracunan massal ini terjadi di SD Id Al-Azhar Sukabumi, TK Halak Mulia Sukabumi, TK Asdahra, dan SD Muhammadiyah Ujung Tanjung. Buat kami hari ini kami tidak tahu ada jadwal. Tidak dimakan intinya ya? Tidak dimakan, ada jadwal kami tidak tahu jadwal makan. Itu kira itu. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong bersama aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab keracunan massal. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Seorang lansia yang sedang mengurus KTP di Cilegon, Banten ditemukan meninggal. Korban sempat dibantu tim medis, namun naas nyawanya tidak tertolong. Tim medis dibantu para pegawai gedung di kawasan pemerintahan kota Cilegon, Banten mengevakuasi seorang lansia. Ia ditemukan meninggal di ruang tunggu pelayanan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Sebelum meninggal, pria berinisial UR tersebut sempat meminta istrinya untuk melakukan perekaman dokumen kependudukan jenis KTP dan KK. Ia juga sempat mengeluh merasakan nyeri pada dadanya.
Tak lama setelah ditemukan tak sadarkan diri, tim medis yang berada di lokasi memberikan pertolongan, namun nyawanya tak tertolong. Pada saat dilakukan pompa jantung, kita coba pompa jantung, memang tensinya kembali naik dan saturasinya mungkin agak naik di 87. Namun tidak bertahan lama, bapaknya kembali drop lagi seterusnya. Setelah itu terus-menerus turun hingga akhirnya kami nyatakan meninggal di pihak keluarga. Jenazah UR telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan sebelum diberikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia, MNC Peduli bersama MNC Sekuritas menggelar kegiatan digitalisasi untuk generasi merdeka sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kemudahan akses teknologi dan pendidikan bagi pelajar di Indonesia. Untuk mendukung program tersebut, MNC Peduli bersama MNC Sekuritas memberikan sebanyak 20 unit komputer kepada 4 sekolah di Sukabumi, Jawa Barat. MNC Peduli dan MNC Sekuritas kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Salah satunya dengan memberikan bantuan 20 komputer ke 4 sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Penyerahan komputer secara simbolis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cibilik, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Bantuan komputer tersebut diserahkan langsung oleh Head of Corporate Communication and Secretary MNC Sekuritas, Natania Lukman, kepada 4 kepala sekolah, yakni SDN Cibilik, SDN Ciburuy, SDN Cigombong 5, serta SDN Pasir Buncir. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, MNC Peduli bersama MNC Sekuritas telah mendonasikan sebanyak 35 set komputer ke sejumlah lokasi. Kami senang sekali. Jelas bahwa bantuan komputer ini bukan sesuatu yang sederhana buat kami. Karena bagaimanapun pendidikan dengan teknologi itu kan sudah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya butuh dengan teknologi komputer ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ini merupakan salah satu selah untuk SD Negeri Cibilik menuju ke arah yang lebih maju lagi. Selain penyerahan komputer, MNC Peduli dan MNC Sekuritas juga memberikan edukasi keuangan kepada siswa dan guru, serta pembagian buku edukasi. Dikasih tahu cara menabungnya, terus kayak menghitung keuangan, kayak gitu. Berguna banget buat nanti di masa depan. Dengan semangat kemerdekaan, pemberian komputer dan literasi digital ini diharapkan seluruh siswa dan guru dapat merayakan kemerdekaan Indonesia dengan terbebas dari keterbatasan akses, ketertinggalan informasi, dan kesenjangan literasi. MNC Peduli juga turut mengajak masyarakat untuk berdampak bersama dalam mendukung literasi anak-anak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah utara Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan itu menewaskan dan melukai sejumlah orang. Israel kembali melancarkan pesawat dalam serangan udara hebat di dekat lingkungan Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah orang. Serangkaian serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Zionis Israel menargetkan sebuah kompleks perumahan di sekitar lingkungan Sheikh Radwan dan Jabalia Al-Balad serta Jabalia Al-Nazla di utara Gaza. Rekaman menunjukkan pengeboman gedung Dardona oleh Zionis Israel di belakang lingkungan Sheikh Radwan di timur laut kota Gaza. Bencana kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Menanggapi bencana kelaparan di Gaza yang kian memprihatinkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam postingannya di media sosial bahwa kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan.
Ia juga menyerukan gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera. Prancis juga tengah berupaya memastikan keberhasilan upaya mediasi supaya konflik di Gaza bisa segera diakhiri. Sejumlah demonstran Israel menutup beberapa persimpangan utama di Tel Aviv. Mereka menuntut kesepakatan pembebasan para sandera yang ditahan oleh Hamas. Sejumlah demonstran dan anggota keluarga dari para sandera Israel memblokade sejumlah persimpangan dan jalan utama di Tel Aviv. Mereka membawa poster bergambar lukisan para sandera, mengibarkan bendera dan juga meneriakkan yel-yel. Mereka menutup jalan dengan membakar ban di ruas jalan sehingga kendaraan tak bisa melalui jalan tersebut. Aksi ini pun mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes oleh keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Keluarga sandera tersebut menuntut pemerintah, khususnya Perdana Menteri Netanyahu, agar menyelesaikan kesepakatan pertukaran tawanan dan untuk menghentikan perang di Gaza.